Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat berkumpul dalam acara spesial ini di channel Dr. Ari Tulung. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu dengan saudara-saudara pemirsa terkait dengan cara membuat permasalahan dalam suatu penelitian. Beberapa di antara kita, beberapa peneliti, banyak yang kesulitan membuat permasalahan di dalam suatu penelitian. Pada secara teori, ya, cara ini sangatlah mudah. Hanya kita cukup memahami apa itu masalah dulu dalam suatu penelitian. Ya. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu apa itu masalah. Baru kemudian saya akan menguraikan bagaimana cara membuat supaya ada masalah di dalam suatu penelitian, dalam suatu kalimat. Baik, masalah di sini artinya ya, secara simpel dan sederhana dapat kita artikan sebagai suatu perbedaan antara dasolin dan dasein. Nah, dasolin itu sendiri adalah apa yang seharusnya. Yang kata lain, dasolin itu selalu berangkat dari harapan. Harapan itu terkandung dalam peraturan undang-undangan, hukum, ataupun prinsip-prinsip hukum lainnya. Sedangkan dasein adalah apa yang sebenarnya. Artinya, suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi di dalam kenyataan atau di lapangan. Nah, setelah mengetahui tadi pengertian masalah, barulah kita dengan leluasa dapat dengan mudahnya membuat permasalahan atau masalah di dalam suatu penelitian. Nah, dari pengertian tadi, maka ada cara paling mudah untuk membuat masalah dalam suatu penelitian. Masalah ini kita tempatkan di poin akhir pada latar belakang masalah. Ya, di poin air ya. Ya. Kalau lebih kita tempatkan di paragraf kedua dari terakhir di dalam latar belakang masalah. Nah, caranya untuk membuat masalah itu adalah dengan menguraikan. Jadi kita uraikan dulu dasolennya. Dasolennya itu adalah peraturan perundang-undangan atau prinsip hukum. Ya. Kemudian kita uraikan dasenya. Dasenya adalah peristiwa atau perbuatan yang terjadi di keseharian kita, di tengah-tengah kita, di lapangan. Ya, uraian antara dasolen dan dasen tadi, ya, itu diberikan kata sambung berupa namun, tetapi, akan, tapi, dan sebagainya. Ya, jadi kita uraikan dulu dasolennya atau substansi peraturannya yang ingin kita teliti. Kemudian setelah itu kita kasih kata sambung namun, ya, baru kita masuk pada dasennya, yaitu peristiwa yang terjadi di lapangan, peristiwa yang sesungguhnya, di mana peristiwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip hukum yang kita pahami. Saya berikan contoh misalnya, ya, uraian tentang dasolennya. Ya, kita uraikan misalnya, saya ambil contoh, ya, dalam pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. Nah, ini adalah harapan uraian tentang substansi dari suatu peraturan undang-undangan, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setelah membuat kalimat seperti itu, uraian yang isinya adalah undang-undang atau salah satu pasal, lalu kita berikan kata namun. Namun dalam perjanjian antara si A dan si B tidak demikian, atau tidak demikian itu berarti mengandung makna bahwa ketentuan dalam pasal 1338 KUH Perdata itu tidak mengikat tidak mengikat di lapangan. Jadi ada perbedaan antara apa yang dianjurkan oleh
kitab undang-undang hukum perdata dan apa yang terjadi di lapangan. Seperti itu kurang lebihnya. Mudah-mudahan berbagi ilmu ini ada manfaatnya buat saya dan buat saudara-saudara pemirsa. Ya, sekian dari saya. Sampai ketemu dalam acara berikutnya di channel Dr. Arif Tulung. Wassalam. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.